السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dalam satu kesempatan, Hadrat Muslih Mau'ud radhiyallahu ta'ala anhu tengah menyampaikan suatu topik. Beliau bersabda bahwa kita hendaknya senantiasa mengevaluasi diri. Apakah pekerjaan kita, amalan kita, keputusan kita sudah sesuai dengan Quran, hadis atau tidak? Jika dalam suatu permasalahan tidak mendapatkan keterangan dari Quran maupun hadis yang bisa dirujuk, maka bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan tersebut? Caranya adalah ambillah pendapat, fatwa, atau keputusan yang diambil oleh ulama-ulama zaman dulu, ulama-ulama terdahulu. Beliau bersabda, suatu ketika ditanyakan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa bagaimana kita mengambil keputusan dalam permasalahan yang kita hadapi. Beliau alaihissalam bersabda, cara kita adalah pertama-tama putuskanlah sesuai dengan Quran Karim. Jika tidak dijumpai di dalam Quran Karim, maka carilah di dalam hadis. Jika tidak juga ditemukan di dalam hadis, maka putuskanlah sesuai dengan dalil-dalil atau fatwa yang telah diitukan di dalam umat. Dan harus jelas juga bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam juga bersabda bahwa sunnat itu lebih tinggi derajatnya daripada hadis. Jadi apapun yang terbukti dari sunnat, setelah itu baru hadis. Setelah sunnah. Sunnat adalah amalan yang telah diperlihatkan oleh Hadrat Rasulullah SAW, dan itu diserap oleh para sahabat, lalu setelah itu oleh para tabi'in, lalu diserap lagi oleh para tabi'in, dan itu terus berlangsung di dalam umat Islam. Hadrat Muslih Mau'ud menjelaskan berkenaan topik tersebut bahwa kita hendaknya melihat di dalam kehidupan kita bahwa kita harus melakukan perbuatan yang mana diizinkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk melakukannya. Sebagian orang terkadang bergejolak dalam melakukan kebaikan sampai-sampai berlebihan dalam hal melakukan kebaikan itu. Dia memasukkan dirinya ke dalam musibah atau berlaku zalim terhadap diri sendiri, atau ada juga sebagian orang dan malah mayoritas yang
justru menganggap sepintas lalu perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan tidak memberikan perhatian sebagaimana mestinya kepada perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi ada dua jenis orang seperti itu, yang ekstrim, berlebihan, dan mereka telah terkeluar dari hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Orang yang berlebihan dalam kebaikan, ada beberapa permisalan. Beliau memberikan permisalan, ada seorang wanita yang telah ingin melakukan sesuatu atas nama kebaikan secara tidak jaiz, yang sebenarnya itu bukanlah kebaikan, karena tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya pekerjaan tersebut. Dalam riwayat ini, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang terkadang dia menganggap mimpinya sebagai sesuatu yang sangat penting. Padahal makomnya tidak seperti itu, bahwa setiap mimpi itu senantiasa benar atau ada maksudnya. Tidaklah seperti itu. Hadrat Muslim Maud bersabda, ada seorang wanita yang datang kepada saya. Dia ada kekurangan di dalam otaknya, datang ke kadian. Dia mengatakan, saya melihat mimpi. Di dalam mimpi itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam datang kepada saya dan bersabda kepada saya, jika kamu berpuasa secara terus-menerus selama 6 bulan, maka Khalifatul Masih akan sehat dari penyakitnya. Saat itu huzur kedua tengah sakit. Namun, wanita itu mengatakan, ketika saya mengatakan hal tersebut kepada para ulama, mereka mengatakan bahwa berpuasa terus-menerus selama 6 bulan tidaklah diperbolehkan. Lalu mengatakan, Mia Bashir Ahmad Saib mengatakan, puasalah kamu puasa Senin Kemis. Tapi setelah itu, dia mengatakan, lalu saya melihat mimpi lagi, katanya. Hadrat Masih Maud alaihissalam datang kepada saya dan bersabda kepada saya perintahkan kepada kamu untuk berpuasa berturut-turut selama 6 bulan, tapi kenapa kamu tidak melakukannya secara berturut-turut? Lalu perempuan ini mengatakan, saya bersabda, Muslim Maud bersabda kepada wanita, mimpi kamu tidak mungkin melebihi derajat ilham Masih Maud alaihissalam. Dan Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan ilham beliau sendiri, beliau mengatakan, jika ada ilhamku yang bertentangan dengan Quran dan sunnah, maka aku akan membuangnya seperti halnya dahak dari tenggorokan. Ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam senantiasa menyesuaikan wahyu beliau dengan Quran dan sunnah, kita pun harus menyesuaikan mimpi kita sesuai dengan wahyu beliau. Jadi jika Rasulullah SAW melarang berpuasa berturut-turut seperti itu sampai sekian masa, maka jika kamu mendapat mimpi seperti itu, anggap saja mimpi itu adalah mimpi dari setan. Tidak akan dianggap mimpi itu dari Tuhan. Jika memang mimpi itu dari Tuhan, maka pasti akan mendukung, membenarkan Rasulullah SAW. Tidak akan bertentangan. Jadi mimpi yang bertentangan dengan fatwa Quran dan sunnah Rasulullah SAW, itu layak untuk ditolak mimpi seperti itu. Karena tidak mungkin mimpi itu benar jika bertentangan dengan Quran, begitu juga jika bertentangan dengan sunnah. Tidak mungkin mimpi itu benar. Dan jika tidak mungkin juga bertentangan dengan hadis yang sahih. Jadi, menganggap mimpi ini sebagai hal yang mendasar, pondasi, meskipun dalam soal kebaikan, dan juga memasukkan diri sendiri dalam kesulitan yang di luar batas kemampuan, itu adalah keliru. Dan tidak hanya keliru, itu bukanlah amalan soleh, dan terkadang justru malah menjadi dosa. Ya, orang yang ditegakkan oleh Ta'ala sebagai utusan Allah Ta'ala memperlakukan orang tersebut dengan perlakuan lain berbeda dari manusia pada umumnya. Tidak bisa dibandingkan dengan manusia pada umumnya, wujud-wujud seperti itu. Mungkin ada juga orang yang berpikir bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah melakukan puasa berturut-turut selama 6 bulan. Berkenaan dengan hal itu, jelas bahwa
Allah Ta'ala telah menegakkan beliau pada makom kenabian, nubuwat. Yang kedua, Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri berkenaan hal itu bersabda, dan apa nasihat beliau dalam hal ini, saya akan sampaikan pada kesempatan ini. Beliau bersabda, suatu ketika pernah terjadi, ada seorang suci dalam wajah yang suci datang kepada saya dalam mimpi. Dia mengatakan bahwa puasa sedemikian masa untuk ini merupakan sunat keluarga Nabi. Ini mengisyarahkan bahwa supaya aku melaksanakan sunnah keluarga Nabi ini. Untuk itu, aku menganggap sesuai, penting bagiku untuk melaksanakan puasa sekian masa. Dan sesuai dengan pengalamanku, efek dari itu, dampak dari itu, hasilnya adalah mendapatkan kasyaf yang dibukakan kepadaku. Setelah itu, Allah Ta'ala melangsungkan silsilah kasyaf kepadaku setelah itu. Lalu beliau menjelaskan, walhasil, dengan berpuasa sekian masa itu, keajaiban yang zahir kepadaku, itu merupakan jenis-jenis kasyaf. Tapi, ini perlu diingat, tapi saya tidak menyarankan, menasihatkan kepada setiap orang untuk melakukan hal yang seperti itu. Dan aku tidak melakukan hal itu sesuai dengan kehendakku sendiri. Dengan kasyaf yang jelas tadi, yang terang tadi, aku telah mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala, dan aku telah menempuh kesulitan, dan aku merasakan haus dan lapar untuk melaksanakan puasa itu, dan aku tinggalkan setelah itu, tidak melaksanakan lagi. Jadi ketika Allah Ta'ala ingin menganugerahkan makom tadi, nubuat, karena itulah Allah Ta'ala mengizinkan untuk melakukan amalan tersebut, puasa selama 6 bulan. Setelah itu beliau tidak melaksanakan lagi hal yang sama. Terkadang saya pun berpuasa, tapi tidak selamat. Jadi bagi para pengikut beliau pun, beliau alaihissalam telah melarangnya, para pengikut beliau untuk melakukan hal yang sama. Puasa yang lama, sekian lama, secara berturut-turut. Ada tuduhan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa beliau datang ke dunia ini dengan menciptakan jemaat baru dan menciptakan kerusuhan. Dan menurut mereka, Mirza Sahib, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad telah menciptakan firkah yang ke-73. Alih-alih mengurangi firkah, justru malah menambahnya katanya. Malah menciptakan pecah belah, malah memecah belah umat. Menurut mereka, tuduhan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ingatlah bahwa ini selalu dilontarkan keberatan seperti ini kepada para nabi ketika diutus. Lontaran ini juga, keberatan ini juga dilontarkan kepada Rasulullah SAW. Beliau dituduh telah menciptakan pecah belah antara saudara-saudara, memecah umat katanya. Padahal kerusuhan telah terjadi sebelum datangnya Nabi pun. Inilah kondisi umat muslim pada saat ini juga. Dulu juga dan sekarang pun sama. Jadi kondisi kerusuhan telah ada sejak sebelumnya. Seorang nabi diutus oleh Allah Ta'ala untuk menjauhkan kefasadan tadi, kerusakan tadi. Dan berkumpul di bawah satu tangan, mereka berupaya untuk menjadi satu. Jadi orang yang beriman kepada wujud Nabi itu, mereka mendapatkan kedamaian dan terjauh dari kerusuhan, kerusakan. Sedangkan orang lain, para penentang, mereka terjerumus di dalam musibah-musibah. Meskipun mereka menentang kita berkumpul, tapi mereka sendiri satu sama lain tetap terpecah belah antara firqah-firqah itu. Meskipun mereka berkumpul untuk menentang kita, mereka tidak menyatu. Sebelum mereka beriman, mereka akan terus terpecah belah seperti itu. Meskipun mengatakan kepada kita bukan muslim dan sebagainya. Tapi sesuai dengan definisi yang Allah Ta'ala berikan dan sesuai dengan definisi yang Rasulullah SAW berikan kepada kita, kita adalah muslim yang hakiki dan tidak ada yang bisa menghentikan kita dari nama definisi tersebut bahwa kita adalah muslim yang hakiki. Berkenaan dengan kerusakan itu, Hadrat Muslim Maud menggambarkan ada seorang kawan yang menceritakan suatu ketika ada seorang
pengikut ahli hadis datang ke masjid kaum Hanafi untuk melaksanakan salat berjamaah. Si ahli hadis ini, pengikut ahli hadis ini ketika salat atahiyat mengangkat telunjuk ketika atahiyat. Ketika dia mengangkat telunjuk, umat makmum yang lain, orang Hanafi, melihat kelakuan perbuatan yang mengangkat telunjuk ini ketika atahiyat, mereka mengatakan haram, haram. Pengikut Hanafi ini, mereka tidak melihat bahwa tengah sholat, mematahkan sholat itu dosa. Justru mereka menghentikan sholatnya dan melihat telunjuk orang ahli hadis itu dan mulai mencaci maki dan memukul si ahli hadis ini. Jadi kerusuhan seperti ini sudah ada semenjak sebelum Masih Maud Islam datang ke dunia ini. Justru Masih Maud Islam datang ke dunia ini dan mengislah, memperbaiki perbuatan seperti itu. Orang yang melukai, dialah yang membuat kerusuhan, menciptakan kerusuhan. Sekarang bertanya, apakah orang yang membuat luka itu adalah yang merusuh, yang membuat kerusuhan, atau dokter? Orang yang memukul atau dokter yang membuat kerusuhan itu? Dan dokter yang memperbaiki luka tadi untuk mengobati. Ketika orang sakit, maka dokter memberikan obat yang pahit. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa dokter berbuat zalim. Jika dokter tidak mengeluarkan dahak dari tubuhnya, maka penyakit itu akan semakin berbahaya. Jadi tidak bisa kita melontarkan keberatan kepada dokter bahwa dokter telah berbuat zalim. Jika tidak diberikan obat yang pahit, maka akan berbahaya nyawanya si orang sakit ini. Bagaimana kita menuduh dokter bahwa dokter berbuat zalim? Seperti itu. Jika dokter mengobati, maka itu tujuannya untuk mengobati. Jika dokter memberikan sesuatu yang menyakitkan. Ada seorang yang bertanya berkenaan dengan perpecahan seperti ini, bahwa Hadrat Masih Maud salam datang ke dunia ini justru menambah perpecah belahan katanya. Sebelumnya pun sudah terjadi kerusakan, Tuhan malah menambah pecah belah ini antar umat ini. Coba kamu jawab sabda Masih Maud salam. Apakah untuk menjaga susu, apakah dipisahkan dari yogurt, susu asam yang diasamkan? Justru dipisahkanlah baik. Karena jika terciprat satu tetes dari yogurt tadi atau susu asam, maka susu pun akan rusak. Jadi penting sekali untuk memisahkan jemaat suci dari golongan orang-orang yang rusak tadi. Jadi firkah yang dibuat atau dibuat firkah yang terpisah, ini merupakan firkah jemaat yang suci dan penting untuk dipisahkan dari orang-orang yang telah rusak. Sebagaimana jika orang sehat tidak dijauhkan dari orang sakit, maka orang sehat tadi akan terjangkit penyakit juga. Begitu juga untuk penyakit rohani. Jemaat yang suci dipisahkan dari orang-orang rusak. Karena itu ada perintah Allah Ta'ala dalam jenazah, pernikahan, sholat, hendaknya dipisahkan. Beliau bersabda, karena banyak sekali, kebanyakan wanita, mereka berselisih. Karena itu aku nasihatkan kepada para wanita, sebagaimana orang sehat dipisahkan dari orang sakit dan dia berbahaya, begitu jugalah kondisi kalian jika kalian menikah dengan orang gair Ahmadi. Banyak orang wanita mengatakan, bagaimana saudara bisa dipisahkan katanya. Muslim Maud bersabda, saya katakan sejujurnya, jika ada gempa bumi atau kebakaran, seorang saudara perempuan tidak akan pedulikan kakaknya, bahkan dia akan mendorong kakaknya itu ke belakang dan dia menyelamatkan diri sendiri supaya terpisah dari dinding yang akan roboh itu. Kenapa itu tidak terpikir untuk urusan agama? Jadi sebenarnya ini dalam kondisi yang aman, dalam kondisi yang tenang. Jika dia beranggapan seperti itu, jika dia menganggap ini dalam kondisi musibah, maka tidak akan ada pikiran seperti itu. Ini bukan kondisi ketika mendapatkan musibah. Kamu tidak memahami hal itu dan kamu dalam kondisi tenang, tidak ada masalah. Jadi kamu diliputi oleh perasaan aman tadi, bukan dalam kondisi yang darurat. Tapi jika dalam kondisi darurat, musibah,
maka kamu tidak akan berpikiran seperti itu. Jika Tuhan mengutus malaikat maut kepada seseorang dan mengatakan, sebetulnya perintah adalah untuk mencabut nyawa kakak kamu atau kerabat kamu, tapi sebagai gantinya aku akan mencabut nyawa kamu, maka tidak akan ada orang yang akan menerima si malaikat maut itu supaya malaikat maut mengambil nyawanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yakni, selamatkanlah dirimu sendiri dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi pengikut Hazrat Masih Maud alaihissalam, jika dinikahkan dengan Gair Ahmadi, maka disebabkan karena suaminya, dia akan terjauh dari jemaat atau dia akan mati terperangkap di dalam kehidupan itu. Dia mendapatkan kekerasan dari suami dan sebagainya. Dia akan dipisahkan dari kerabatnya, disebabkan karena kedengkian terhadap jemaat. Dan itu terjadi seperti ini. Jika wanita menikah dengan Gair Ahmadi, ini adalah api. Apakah ada wanita yang memasukkan tangan anaknya ke dalam api tersebut? Tapi kenapa untuk hubungan yang sepele seperti itu memasukkan anaknya ke dalam api neraka? Jadi hendaknya kita terhindar dari api tersebut. Jika kita tidak menjodohkan anak kita dengan Gair Ahmadi, ini bukanlah memecah belah, melainkan upaya untuk menyelamatkan diri sendiri. Ini merupakan upaya untuk mendahulukan agama daripada dunia. Dan pemikiran itu akan muncul bagi orang-orang yang telah memahami ruh mendahulukan agama daripada dunia. Termasuk juga laki-laki di dalamnya. Khudam yang meninggalkan lajnah dan menikah dengan orang gair, dia harus paham bahwa jika dia mengatakan dirinya sendiri sebagai Ahmadi dan menganggap dia Ahmadi sejati, maka janganlah hanya melihat hasrat pribadi saja. Menikahlah dengan para lajnah ketika tiba waktunya. Dahulukanlah agama atau keturunan daripada hasrat pribadi. Jika tidak, kerusakan itu tidak hanya ditimbulkan jika wanita lajnah menikah dengan gair, melainkan khudam menikah dengan gair pun sama akan terjadi kerusakan. Jadi setiap Ahmadi hendaknya faham bahwa jangan hanya karena tekanan masyarakat atau karena kekerabatan dia menjadi Ahmadi, bukan hanya itu. Melainkan dia harus menjadi Ahmadi dengan memahami sepenuhnya kejemaatan agama. Jika seorang khudam menikah dengan orang gair, maka kemana dinikahkan para lajnah kita kalau begitu? Jadi ini perlu untuk direnungkan oleh para khudam. Jika tidak hati-hati dalam hal ini, maka akan sudah timbul kecenderungan yang banyak terhadap hal ini, dan kecenderungan ini akan terus semakin bertambah sehingga silsilah keturunan ini akan habis orang-orang Ahmadi kalau begitu. Kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik khusus dari Allah Ta'ala sebagai Ahmadi. Jadi saya selalu mengatakan kepada laki-laki yang menikah dengan khudam yang menikah dengan perempuan gair, berikanlah juga hak perempuan Ahmadi ini. Lajnah. Jika kamu menikah dengan orang gair secara terpaksa, seorang khudam menikah dengan gair, maka baiatkanlah seorang pemuda dan jadikanlah dia seorang Ahmadi yang mukhlis. Lalu nikahkanlah si pemuda itu dengan lajnah yang baik. Dengan begitu kamu akan timbul perhatian terhadap tabligh. Dan mungkin saja dengan perasaan itu, dia pun akan timbul perhatian untuk menikah dengan wanita Ahmadi, dengan lajnah. Bagaimanapun, ini merupakan permasalahan pernikahan seperti itu. Dan tidak hanya hari ini saja, senantiasa seperti itu. Berkenaan dengan itu, Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu bersabda, masalah penting yang ingin saya sampaikan adalah pernikahan antara Ahmadi dengan gair. Dan timbul permasalahan kufu juga dalam hal ini. Di dalam jemaat kita, orang-orang Ahmadi, saya pun sudah mengetahui sebelumnya, tapi selama 9 bulan ke depan ini kelihatannya memang berat sekali. Beliau menjelaskan 9 bulan, karena setelah beliau terpilih menjadi khilafat, setelah itu jalsah salana, 9 bulan kemudian, lalu beliau berceramah pada tahun 1914,
Dan dari surat-surat orang-orang dapat diketahui bahwa jemaat kita telah mendapatkan kesulitan yang besar dalam hal ini. Saat ini pun kondisinya sama. Kesulitan ini terus berlangsung. Dan ini permasalahan. Tapi kita harus mencari solusi untuk menghadapi permasalahan ini. Beliau bersabda, Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan hal itu telah pernah mengusulkan supaya dibuatkan daftar nama-nama lajnah dan khudam. Lalu beliau membuat daftar ini atas usulan seseorang. Ada seorang yang mengatakan, Huzur, permasalahan mulai banyak pernikahan antara gair dengan gair. Tuan tidak boleh menikah dengan gair. Tuan mengatakan tidak boleh menikah dengan gair. Apa yang harus kita lakukan? Harus ada satu daftar yang dimana ada khudam yang masih bujang dan lajnah yang masih, nama-nama lajnah dan masih gadis yang belum menikah, supaya mudah dalam perjodohan. Jika huzur mengusulkan, maka akan dibuatkan seperti itu. Karena tidak ada orang Ahmadi yang tidak akan mengingkari perkataan Tuhan. Orang itu mengatakan kepada Masih Maud alaihissalam. Terkadang orang sebagian ada yang mengusulkan seperti itu dan dia memasukkan dirinya sendiri ke dalam musibah. Ketika diusulkan, di dalamnya ada maksud pribadi juga orang seperti ini. Dan dia sendiri yang terjerumus dalam musibah biasanya seperti itu. Jadi, niat orang yang mengusulkan tadi memang tidak baik kelihatannya. Pada saat itu, ada seorang Ahmadi yang sangat mukhlis, baik, dia ingin mencari jodoh. Lalu, orang tadi yang mengusulkan dibuatkan daftar tadi, yang mengusulkan kepada Masih Maud alaihissalam, memiliki anak perempuan, lajnah. Hadrat Masih Maud alaihissalam mengusulkan kepada si laki-laki yang mencari jodoh tadi untuk melamar perempuan anak orang yang mengusulkan untuk dibuatkan daftar ristanata tadi, perjodohan tadi. Tapi orang yang mengusulkan itu menolak, mencari alasan, menolak usulan Masih Maud alaihissalam tadi untuk menikahkan dengan anaknya itu. Sehingga anaknya menikah dengan gair justru malah seperti itu. Hadrat Mir Sahib mengatakan setelah itu, pada hari ini saya tidak akan ikut campur untuk urusan pernikahan. Hadrat Masih Maud alaihissalam mengatakan seperti itu. Namun, jika pada saat itu terjadi pernikahan, maka saat ini Ahmadi tidak akan mendapatkan kesulitan seperti itu. Terkadang pengingkaran dilakukan di hadapan para nabi seperti itu. Orang Ahmadi ada yang mengingkari usulan seorang nabi untuk menikahkan anaknya dengan si Anu misalnya. Setelah menikahkan kepada orang gair, sekian masa terkadang timbul perasaan menyesal, bersalah telah menikahkan dengan gair. Dan menjadi tahu permasalahan beratnya masalah jika menikahkan dengan gair. Terkadang para lajnah pun menulis kepada saya atau orang tua menulis, tolong putuskan huzur. Mereka menjadi terjauh dari agama, dari jemaat. Terkadang pihak besan juga menghentikan obrolan, tidak mau ngobrol lagi dengan besannya lagi. Timbul kerusuhan seperti itu. Dan orang-orang terkadang masih tetap egois, dia merasa sombong, tidak mau menjodohkan anaknya dengan jodohnya. Misalnya, padahal kedua-duanya sudah saling menyukai, tapi orang tuanya tetap kekeh karena takabur, sombong, egois dalam hal ini. Ada juga orang seperti ini. Dan dulu pun ada seperti itu yang mereka mengingkari usulan Masih Maud alaihissalam. Dan ketika huzur pun mengusulkan untuk menikahkan seseorang dengan itu, tapi ada juga orang yang mengingkari usulan saya. Jadi ketika kepada seorang nabi pun bisa mengingkari, apalah artinya saya, sabda huzur. Jadi di Jerman juga ada orang yang anaknya saling menyukai dengan laki-laki lain, tapi tidak sesuai dengan ayahnya, orang tuanya membunuh si perempuan itu. Jadi jika saling menyukai pasangan ini, laki-laki perempuan, maka janganlah terus orang tua kekeh untuk mempertahankan egoisnya, tidak mau menikahkan. Dalam urusan pernikahan, hendaknya jelas bagi para laki-laki perempuan juga, bahwa meskipun hendaknya si perempuan pun menyukai calon jodohnya, dan Rasulullah SAW pun menyukai hal itu, supaya
anak perempuan pun diberikan hak untuk menyukai calonnya ini, tetapi Islam pun menegaskan bahwa tanpa izin wali tidak boleh terjadi pernikahan. Tidak boleh terjadi pernikahan tanpa si izin wali. Hadrat Masih Maud alaihissalam, Allah Ta'ala telah diutus oleh Rasul Allah Ta'ala, dan memang benar beliau berasal dari Allah Ta'ala, dan syariat Islam mengatakan bahwa tanpa izin dari wali, kecuali ada pengecualian, yang pengecualian itu ditetapkan oleh syariat, tidak ada nikah yang dibolehkan. Jika nikah itu terjadi tanpa izin wali, maka itu tidak sah. Dan adalah kewajiban kita untuk menasihati orang-orang seperti itu. Jika dia tidak mau faham juga, maka putuskanlah hubungan dengan orang seperti itu. Peristiwa seperti itu terjadi juga pada zaman Masih Maud alaihissalam juga. Suatu ketika ada seorang lajnah yang menikah dengan seorang pemuda Ahmadi, tapi orang tuanya tidak setuju. Kedua pasangan itu pergi ke Nanggal, tidak jauh dari Kadian, lalu dinikahkan oleh seorang mullah gair, lalu mengatakan kami sudah menikahkannya. Dia kembali lagi ke Kadian. Ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam mengetahui hal itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam mengusir pasangan tersebut dari Kadian. Lalu bersabda, ini perbuatan yang bertentangan dengan syariat. yakni hanya dengan melihat rasa suka anak perempuan dinikahkan tanpa seizin wali. Memang si perempuannya setuju, tapi karena mereka menikah tanpa seizin wali, karena itu Hadrat Masih Maud alaihissalam mengusir kedua orang itu dari Kadian. Begitu juga pada zaman itu nikah terjadi pada zaman Hadrat Muslim Maud. Beliau bersabda, nikah ini jaiz. Inilah hal yang saya katakan kepada ibu dari si wanita itu, lihatlah, pada saat ini anak laki-laki kamu, kalau memang dua-duanya setuju, kenapa tidak dinikahkan? Coba lihat. Anak kamu mendapatkan jodoh, karena itu kamu mengatakan, si perempuan yang setuju, maka tidak perlu lagi. Apa perlunya katanya meminta izin dari si wali? Tapi kamu juga memiliki anak. Jika dia menikah, maka dia akan memiliki anak perempuan. Apakah kamu suka jika anaknya itu menikah dengan anak laki-laki gair? Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, janganlah juga orang tua sedemikian rupa melakukan kekerasan tanpa sebab, tidak mau menikahkan anaknya tanpa alasan yang jelas, sampai-sampai rela untuk melakukan pembunuhan kepada anaknya, dan jangan juga, tidak juga dia mengizinkan anaknya untuk menikah, sehingga si perempuan tadi pergi kepada seorang maulwi untuk dinikahkan. Jika dalam kondisi terpaksa, maka para anak perempuan lajnah pun bisa menulis kepada khalifah. Sesuai dengan kondisi, khalifah akan memutuskan bagi si lajnah itu. Jika kita berpegang pada mendahulukan agama daripada dunia, maka Allah Ta'ala pun akan menolong kita. Di dalam satu kesempatan khutbah, Hadrat Muslim Maud menjelaskan berkenaan dengan satu topik, bahwa untuk zikir ilahi dan untuk menciptakan hubungan dengan Allah Ta'ala, untuk mencintai Allah Ta'ala, penting untuk menegakkan sifat-sifat Allah Ta'ala dan dijalin hubungan dengan sifat-sifat itu. Jadi untuk mengetahui kecintaan Allah Ta'ala yang sahih, itu penting. Jadi untuk menciptakan kecintaan yang zahir pun adalah penting. Yakni untuk apakah itu dengan dekat dengan orang yang dicintai, atau gambarnya atau fotonya ada di hadapan kita, supaya ada penzahiran rasa suka itu. Berkenaan dengan hal itu, Hadrat Muslim Maud bersabda, untuk satu kecintaan penting, apakah wujud orang yang dicintai itu ada di hadapannya, atau gambarnya. Misalnya Islam mengatakan, bukanlah hal yang baru, pada zaman ini pun, misalnya dikatakan, Islam mengatakan ketika kamu menikah, lihatlah wajah calon kamu itu, jodoh kamu itu. Jika sulit untuk melihat wajah, pada zaman ini, pada zaman itu pun bisa melihat foto dari calon jodoh kita. Muslim Maud bersabda, ketika saya menikah,
saat itu umur saya masih kecil. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalam mengatakan kepada Dr. Rashiduddin, kirimlah foto anak tuan. Lajnah. Beliau mengirimkan fotonya dan Hazrat Masih Maud alaihissalam menyerahkan kepada saya foto wanita itu. Dan saya mengatakan saya suka perempuan ini. Lalu Masih Maud alaihissalam menikahkan saya dengan perempuan itu. Jadi tanpa melihat wajah, bagaimana bisa timbul kecintaan? Jadi ketika Tuhan datang di hadapan kita, bagaimana mencintai Allah Ta'ala? Tuhan ada di hadapan kita, dan kalian meletakkan tangan di wajah Allah Ta'ala, tanpa melihatnya, lalu mencintai. Bagaimana kecintaan itu bisa timbul? Hazrat Masih Maud alaihissalam, ada satu syair beliau, Didar garni hai guftar hi sahi, husnu jamale yar se asar hi sahi. Meskipun tidak ada kekasih itu di hadapan kita, kan ada suaranya yang bisa didengar, akan nampak tanda-tanda keindahannya. Inilah gambaran Allah Ta'ala. Gambaran Allah Ta'ala itu apa? Foto Allah Ta'ala. Yani Rabb, sifatnya Allah Ta'ala. Rahman, Rahim, Malik Yaumiddin, Sattar, Kudus, Mu'min, Muhaimin, Salamun, Jabbar, dan Kohar, dan sifat-sifat ilahi lainnya. Inilah gambaran atau foto yang tergambar di dalam hati, di dalam otak. Ketika ini sifat-sifat ini dibawa ke dalam otak dan diterjemahkan lalu disemaikan dalam otak, maka sifat-sifat Allah Ta'ala, ada sifat Allah Ta'ala yang akan menjadi telinga, ada yang akan menjadi mata, ada sifat Allah Ta'ala yang akan menjadi tangan, ada sifat Allah Ta'ala yang akan menjadi bagian tubuh lainnya. Ketika ini menyatu akan menjadi wujud Allah Ta'ala yang utuh. Jadi untuk mencintai Allah Ta'ala, menggambarkan sifat-sifat tadi dan menghadapkan di hadapan kita, itu bisa menciptakan kecintaan kepada Allah Ta'ala yang hakiki. Untuk itu manusia berupaya untuk mendekat dengan Allah Ta'ala. Seorang mukmin yang hakiki harus memperlihatkan ghairat dan gejolak semangat. Berkenaan dengan hal ini, Hazrat Masih Maud bersabda, Hazrat Masih Maud alaihissalam, dari perkataan beliau saya pernah mendengar, dan ratusan sahabat pun masih hidup yang mungkin pernah mendengar sabda tersebut, bahwa beliau alaihissalam selalu bersabda, ada juga tabiat-tabiat yang disebabkan karena dia tidak bisa menempuh cara-cara yang sahih, atau meskipun dia memiliki niat yang baik atau iradah yang baik, beliau bersabda, ada seorang yang berkata kepada kawannya, coba carikan jodoh untuk anak saya yang perempuan. Lalu temannya tadi setelah mencarikan datang kepada yang diminta itu, dia bertanya, coba apa nama si laki-lakinya? Siapa namanya? Si ini mengatakan, anak ini baiklah, soleh, sopan. Coba jelaskan lagi ciri-ciri lainnya dari laki-laki ini. Aduh, pokoknya anaknya baiklah, lugu, sopan, katanya. Coba kamu jelaskan lagi ciri-ciri lain dari si laki-laki ini, katanya. Karena apalah artinya dengan lugu, sopan saja. Tidak ada yang bisa saya katakan lagi. Pokoknya dia anaknya lugu, sopan lah, katanya. Lalu yang memiliki anak perempuan tadi mengatakan, saya tidak bisa menjodohkan dengan si laki-laki seperti itu, yang hanya memiliki nama sopan, lugu saja, katanya. Dia tidak punya pekerjaan, tidak ada hal-hal lain, hanya baik dan lugu saja. Jika ada anak laki-laki, jika ada orang yang menculik anak saya, katanya, maka si sopan, si lugu ini apa yang akan dia lakukan? Dia hanya akan bersembunyi. Jadi tidak cukup dengan hanya lugu, sopan saja. Laki-laki itu harus ada ghairat juga. Tidak dijumpai atau ghairat untuk agama, untuk jemaat. Hanya sopan dan lugu saja. Tidak ada ghairat untuk agama, tidak ada gejolak kecintaan untuk agama. Meskipun niatnya baik, memang dia disebut sebagai mukmin, namun keluguan tadi, kesopanan tadi, justru kadang menciptakan kemudaratan bagi jemaat. Untuk itu, perlu juga untuk memperlihatkan kegairatan, semangat dalam ini. Jadi terkadang ada orang-orang yang selalu melontarkan keberatan kepada jemaat, kepada nizam, menggibat dan sebagainya. Terkadang orang yang lugu, yang sopan seperti ini, dia masuk ke dalam orang-orang yang melontarkan keberatan kepada jemaat tadi, yang menggunjing jemaat tadi. Dan orang yang lugu tadi justru malah terpengaruh
ketika dia menjadi tidak bergairat lagi, tidak timbul gairat untuk jemaat ketika berkumpul dengan orang seperti itu. Jadi harus ada gairat dalam hal seperti ini. Jadi jika ada orang-orang yang berkumpul untuk membincangkan keburukan jemaat misalnya, hendaknya dilaporkan kepada nizam jemaat. Dan nizam jemaat hendaknya melaporkan kepada khalifah. Dan orang tadi yang logo tadi harus sebetulnya memiliki gairat untuk meninggalkan tempat yang seperti itu, obrolan yang seperti itu yang sia-sia. Ada satu peristiwa Maulwi Ghair yang dia memprovokasi orang-orang untuk menentang Hadrat Masih Maud alaihi salam. Bagaimana si Maulwi ini, si mullah ini selalu berkata dusta dan melontarkan tuduhan kepada Masih Maud alaihi salam. Hadrat Masih Maud bersabda, Hadrat Masih Maud alaihi salam dituduh sebagai tukang sihir oleh orang-orang. Saya ingat katanya, ada seorang sahabat yang menceritakan, di Ferozpur ada seorang maulwi yang berceramah. Dia mengatakan, jangan membaca buku-buku orang Ahmadi katanya. Dan jangan sama sekali, jangan pergi ke Kadian katanya. Si maulwi ini berceramah. Lalu si pendusta ini bagaimana mendukung pembicaranya tadi dengan menceritakan suatu cerita kepada orang-orang supaya mereka membenci jemaat. Dia menceritakan di hadapan orang-orang banyak itu, saya pernah ke Kadian katanya. Ada seorang tokoh dengan saya yang menyertai saya. Kami duduk di Langgarkana orang Ahmadiyah katanya, mengatakan saya ingin berjumpa dengan Mirza Ghulam Ahmad. Lalu datanglah Maulwi Nuruddin katanya. Dia mulai menceritakan hal-hal yang manis. Maulwi Nuruddin ini katanya, menurut si Maulwi ini, tidak lama kemudian ada orang yang membawa manisan bagi kami katanya. Lalu Maulwi Nuruddin mengatakan, kami menyediakan ini buat tuan-tuan. Lalu si Maulwi mengatakan, saya tahu katanya, bahwa karena di dalam halwah ini sudah disihir manisan ini. Karena itu saya tidak memakan si manisan ini. Tapi karena kawan saya ini tidak tahu, dia memakan manisan itu. Dan saya membuat alasan, saya menyingkir di tempat itu supaya Maulwi Nuruddin jangan sampai tahu bahwa saya tidak memakan manisan ini. Tidak lama kemudian, kawan saya mengatakan yang telah memakan manisan ini, bahwa hati saya telah tertarik dengan jemaat ini, saya ingin baiat kepada jemaat Ahmadiyah katanya. Seolah-olah dia sudah terpengaruh dengan manisan itu katanya. Saya tidak makan manisan, karena itu saya tidak terpengaruh dengan sihirnya orang Ahmadiyah ini katanya. Tidak lama kemudian, datanglah Mirza Sahib mempersiapkan kendaraannya katanya, lalu duduk di sana dan mengajak Maulwi Nuruddin masuk ke dalamnya dan mengajak saya juga untuk duduk di kendaraan itu. Lalu Maulwi Sahib berbohong, mengatakan Mirza Sahib berkata-kata kepada saya, lalu saya pun berpura-pura iya saja katanya. Lalu Mirza Ghulam Ahmad mengatakan dia akan beriman katanya karena dia sudah makan manisan katanya, karena sudah disihir manisan ini. Lalu Mirza Sahib mengatakan katanya, saya nabi. Tidak lama kemudian dia mengatakan, saya lebih unggul, lebih baik daripada Muhammad SAW, na'udzubillah katanya. Lalu dia mengatakan katanya, aku Tuhan, na'udzubillah. Setelah mendengar, lalu Maulwi ini mengatakan, astagfirullah katanya. Lalu Mirza Ghulam Ahmad Sahib bertanya kepada Maulwi Nuruddin, apakah kamu tidak memberi makan manisan kepada si Maulwi ini katanya, kok dia tidak tersihir mengatakan astagfirullah? Bagaimana Allah Ta'ala membuka kedustaan mereka, orang seperti ini. Dalam hal ini pun, ketika si Maulwi tadi ceramah, ada seorang pengacara yang duduk mendengarkan ceramah si mullah itu, yang pernah datang ke Kadian untuk berobat kepada Khalifatul Masih Awal. Mendengarkan ceramah si Maulwi tadi, pengacara tadi mengatakan, saya menganggap si Maulwi ini berburuk sangka dan pendusta katanya. Pada hari ini saya menganggap Maulwi tidak ada yang lebih pendusta daripada Maulwi katanya. Dia mengatakan, pengacara itu, Tuan tahu saya bukan Ahmadi katanya. Orang-orang tahu saya bukan Ahmadi. Tapi saya pergi ke Kadian untuk berobat ke Kadian. Dan saya pernah tinggal di Kadian. Berapapun yang diceritakan oleh si Maulwi ini, semuanya bohong. Tidak ada kendaraan di Kadian pada saat itu. Bahkan Delman pun tidak ada saat itu.
di Kadian. Maulwi Sahib mengatakan ada kendaraan atau sejenisnya. Dan di sana Masih Maud salam duduk, Khalifah awal duduk, dan juga menyuruh saya duduk. Tidak ada saat itu kendaraan pada saat itu. Tidak ada delman pun. Dan ini kudrat Allah Ta'ala yang ajaib. Dan kendaraan itu pun tidak ada sampai masa ketika Hadrat Muslim Maud menerangkan masalah ini. Muslim Maud bersabda, saat ini pun ada orang yang di Kadian ini ada sihir. Mereka melihat orang-orang yang masuk Ahmadiyah ini katanya meskipun mereka dipukuli, dibunuh, dicaci, dicuri, dirampas, tetap aja mereka tidak mau meninggalkan Ahmadiyah katanya. Mereka menganggap meskipun orang-orang dirugikan, tapi seharusnya mereka takut. Tapi justru malah tidak keluar dari Ahmadiyah katanya. Karena itu orang Ahmadiyah ini tersihir oleh keahmadiyahannya katanya. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan umat dari mulwi yang pendusta ini dan diberikan taufik untuk mengenali jemaat. Dan kita pun, semoga kita diberikan taufik untuk bisa memahami tanggung jawab kita. Amin. Setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin salat jenazah gaib, satu salat jenazah hadir. Mukarramah Sakinah Naid Sahibah, putri dari marhum Kashmir. Beliau istri dari Mukarram Sharif Sahib marhum. Beliau wafat pada tanggal 3 April. Beliau masuk ke dalam jemaat ini melalui orang tua beliau. Beliau baiat pada umur 16 tahun. Hadrat Khalifatul Masih Tsani membawa Hadrat Ummul Mukminin ke rumah beliau dan beliau mendapatkan taufik untuk mengkhidmati huzur kedua. Dan beliau hijrah ke Pakistan dan mendapatkan taufik untuk menjadi sadar lajnah. Pada tahun 74, para penentang membakar rumah beliau dan beliau melalui itu dengan penuh kesabaran. Dan beliau pindah hijrah ke UK dan mendapatkan taufik untuk mengajarkan Al-Quran dengan penuh kecintaan. Beliau memiliki kecintaan kepada nizam khilafat. Meskipun sakit dan tua, beliau rutin berjumpa dengan saya dan dengan penuh keikhlasan. Beliau sangat soleh dan dawam tahajud. Beliau adalah musiah. Dan beliau meninggalkan 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Semoga Allah telah meninggikan derajat beliau. Amin. Jenazah yang kedua adalah Mukarram Syaukat Ghani Sahib Syahid, putra dari Qazi Abdul Ghani Sahib, Nadheri Azad Kashmir. Beliau penduduk daerah itu dan beliau tinggal di Rabwah pernah. Beliau tentara Pakistan, ditugaskan ke Baluchistan untuk melakukan operasi ketentaraan. Pada tanggal 3 April 2016, beliau terbunuh disebabkan oleh serangan teroris. Wafat pada usia 21 tahun. Beliau mendapatkan derajat syahid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Para penentang menuduh kita bahwa lihat katanya orang Ahmadi musuh negeri katanya. Coba lihat katanya orang yang mengorbankan nyawanya seperti ini adalah Ahmadi. Jemaat itu dimulai dari uyut beliau, Qazi Khairuddin Sahib radhiyallahu ta'ala anhu, yang pergi ke Kadian dengan Mahbub Alam Sahib, lalu baiat di tangan Hadrat Masih Maud alaihi salam, gabung dalam jemaat Ahmadiyah. Uyut beliau juga dari pihak istri, beliau pun baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam secara langsung. Keluarga Firajuddin Sahib pernah menjadi imam masjid dan memiliki, dan setelah baiat mereka terpaksa mendapatkan penentangan yang luar biasa dari Gairah Ahmadi. Meskipun diboikot, tapi mereka teguh dalam kejemaatan. Dengan karunia Allah Ta'ala, keluarga ini adalah keluarga yang mukhlis. Qazi Firajuddin Sahib berdoa ke hadapan Masih Maud alaihi salam. Huzur bersabda, Allah Ta'ala akan memberikan kesembuhan. Dan setelah doa itu, beliau mendapatkan kesembuhan sampai beliau wafat.
almarhum ayah beliau pada tahun 2013 hijrat dari Kashmir ke Rabwah dan tinggal di Rabwah. Almarhum dilahirkan di Nadheri di Azad, Kashmir. Lahir pada tahun 95, pernah lulus dan setengah tahun yang lalu beliau masuk kepada ketentaraan. Beliau sudah lulus dan beliau ditugaskan untuk operasi untuk menyerang teroris di Balochistan. Pada tanggal 23 April beliau disyahidkan. Setelah disyahidkan, beliau dibawa ke Lahore lalu dimakamkan. Beliau adalah seorang musi. Selain itu, beliau memiliki kelebihan-kelebihan lainnya. Beliau rendah hati, menghormati tamu, mereka simpatik kepada kemanusiaan, selalu menolong orang lain, dawam salat. Beliau mencintai khilafat. Dan meskipun beliau jauh ditugaskan di tempat yang sangat jauh, beliau selalu mendengarkan khutbah melalui telepon. Dan 2 tahun sebelum beliau disyahidkan, beliau melunasi seluruh candah-candah beliau yang masih menunggak. Beliau pernah memiliki suara yang indah. Ketika bertugas, ada acara, beliau melantunkan nazam Masih Maud alaihi salam di hadapan orang-orang Gair. Dan orang Gair sangat memuji, menyukai. Dan mereka mengatakan begitu indahnya nazam ini, syair ini. Sebetulnya ini tulisan siapa? Kami tidak pernah mendengar nazam-nazam seperti ini. Beliau memiliki sifat yang simpatik kepada kemanusiaan. Dalam kondisi ada juga beliau pernah memberikan hadiah yang beliau dapatkan untuk syahid yang lain. Ayah beliau melihat dalam mimpi bahwa silsilah nenek moyang beliau yang telah wafat, nampak di dalam wajah mereka ada cahaya ruhani. Dari wajah-wajah mereka terpancar, nenek moyang almarhum ini maksudnya. Beliau melaksanakan berbagai jabatan, tugas sebagai umumi, sebagai khadim masjid juga pernah. Saat itu beliau belum menikah dan beliau meninggalkan ibu, 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Semoga Allah Ta'ala memberikan derajat yang tinggi kepada almarhum dan memberikan kesabaran kepada anggota keluarga. Dengan karunia Allah beliau musi dan sudah saya sebutkan sebelumnya. Setelah salat Jumat ini insyaallah ta'ala saya akan memimpin salat jenazah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر